Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kompas semua, apa kabar di hari Senin ini? Seperti biasa kalau di Senin jam 2 siang ada program Parlementaria, persembahan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Rumah Disway. Semoga juga di awal pekan ini Sobat Kom masih tetap semangat ya, mengerjakan segala sesuatunya dan gak ada salahnya sambil mendengarkan obrolan di Parlementaria. Nah, hari ini saya berada jauh sekali dari kota Samarinda, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kita jalan-jalan nih akan bertemu juga dengan anggota DPRD Kabupaten Kukar, di mana kita nanti tentunya akan ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau dan juga tentunya anggota dewan ini sebagai wakil rakyat ya yang ada di Kutai Kartanegara yang bisa menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Nah, siapa hari ini tamu spesial saya? Kita langsung sapa. Di samping saya ada Assalamualaikum Pak Alif Turyadi ya Pak ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sibuk apa nih Pak? Ini sudah mulai pembahasan terkait dengan APBD perubahan. Iya. Sehingga ini pagi-pagi sudah ada di kantor. Wih. Selain itu apa lagi nih Pak? Barusan yang sebelum ini apa nih yang dilakukan? Ini tadi rencana memang ada rapat-rapat Banggar sebelum sampai ke paripurna. Kemudian juga ada rapat-rapat rutin kami, yaitu rapat praksi. Itu. Nah, Oke. Ini Pak Alif Turyadi ini kita pengen ngobrol-ngobrol jauh nih mengenai tentunya profil Bapak dulu deh ya. Mungkin banyak juga yang belum tahu ya, sebagai wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini bagaimana sih maksudnya perjalanan Bapak ini? Sudah berapa periode kah di DPRD Kabupaten Kukar? Ya, jadi saya di DPR ini sudah sejak tahun 2014. 2014 sampai 2019, kemudian 2019 sampai sekarang. Jadi udah 2 periode ya Pak? Alhamdulillah. Wih, luar biasa. Ini awal mulanya Bapak terjun ke dunia politis ini seperti apa nih? Iya, sebetulnya awal mulanya karena suka berorganisasi ya. Jadi organisasi tertinggi itu kalau saya melihat memang di partai politik. Nah, kalau dulu waktu sekolah, waktu mahasiswa ya suka kumpul-kumpul sama teman-teman seperti itu. Begitu ya. Jadi memang apa ya? Dari hati memang ya Pak ya, ingin menjadi seorang politisi seperti itu. Apa yang membuat ada Bapak? hobi. Hobi. Kayaknya harus ada hobi. Ya, hobi berkumpul, bertemu teman-teman. Berkumpul juga termasuk hobi ya Pak ya? Iya, memang harus ada hobinya. Iya. Karena kalau sudah berkumpul itu sudah nggak kenal waktu. Karena di politik juga nggak ada waktu. Iya. Terus saja bergerak terus kan gitu. Ya kemudian setelah dari 2014 ya sampai sekarang ini apa? Bagaimana Bapak yang Bapak rasakan seperti itu menjadi seorang politisi? Ya tentunya ketika kita memperjuangkan aspirasi masyarakat, disitulah letak kepuasan kita. Karena kita sudah tidak bicara materi kalau kita bicara kepuasan kan. Dan perjuangan itu ya dilandasi itu dulu. Kalau sudah dilandasi dengan perjuangan yang tulus untuk pergerakan, untuk kemajuan Kutai Kartanegara, akan berbeda hasilnya, kepuasannya berbeda. Jadi itu juga termasuk kepuasan diri ya Pak ya? Iya, jadi tidak hanya kepuasan secara materi yang kita dapat di situ. Bertemu dengan konstituen, itu bagian-bagian yang sangat memuaskan bagi saya. Ketemu mereka, mendengarkan curahan hati mereka, dan kemudian bisa merealisasikan sebagian atau bisa seluruhnya, alhamdulillah. Sebagian saja mereka pun juga sangat senang gitu loh. Iya benar. Itu ya. Mereka senang, kita juga puas gitu. Puas juga gitu ya. Ya, puas juga. Sisi itulah sebetulnya kalau kita bermanfaat bagi orang lain yang kita dapat. Lalu kalau keluarga sendiri awal-awalnya pas Bapak terjun ke dunia politik tuh nggak senang. Nggak senang lah pasti lah. Karena apa ya, stigma di masyarakat ini bahwa politik itu kan kotor. Politik itu kan kejam, ya kan? Politik itu raja tega. Bahasanya itu seperti itu. Jadi dikhawatirkan itu mengubah apa ya, perilaku sikap kita. Padahal mereka akhirnya menyadari bahwa politik itu tergantung yang membawa kan gitu. Ibarat senjata itu adalah
parang yang bisa digunakan apa saja. Apakah untuk mencelakai orang ataukah untuk bermanfaat bagi orang kan gitu. Itu mungkin ya gambaran yang ada secara umum. Dan alhamdulillah keluarga juga sudah mendukung. Gimana waktu itu cara meyakinkannya bahwa ini memang udah banyak hal-hal positif gitu yang bisa kita lakukan sebagai seorang politisi gitu? Iya, pertama yang saya ajak diskusi tentu orang tua ya, ibu dulu, karena ibu inilah komando tertinggi sudah itu. Kalau kata si Panglima tertinggi, ya sudah kamu jalan kan, yang lain juga ikut jalan. Jadi dengan ibu, saya minta doa restunya beliau, ya tentu memberikan masukan terkait dengan gerak politik itu ya seperti apa kan gitu kan. Banyak contoh kan begitu, kita berikan ilustrasi kan, tidak semuanya jelek. Dan memang tidak semuanya juga baik kan begitu. Tinggal kita mau menyikapi. Begitu juga dengan seorang pengusaha kan begitu. Ada pengusaha juga yang jelek, ada juga pengusaha yang baik. Karena segala pekerjaan ada resikonya masing-masing ya Pak ya. Semuanya berawal dari diri kita, dari keluarga yang mendukung seperti itu. Karena alhamdulillah ya. Iya. Restu ibu sudah ada, tinggal kita yang menjalankan jalankan Dalam alhamdulillah sudah sampai 2 periode. Sudah gitu periode. Nah kalau selama perjalanan ini banyak sukanya juga Pak? Atau dukanya seperti apa nih? Ya semuanya tadi saya bilang bahwa dijalani dengan ikhlas ya. Semua dijalani dengan keinginan kita untuk perbaikan bersama. Itu yang terpenting. Kalau itu dijalani dengan baik ya on the track saja. Tidak ada yang aneh-aneh gitu lah. Ya. Yang penting niat kita ya awalnya itu Pak ya, keikhlasan itu yang penting. Ya. Niatkan bahwa diri kita memang ingin membangun Kutai Kartanegara yang lebih baik. Itu yang terpenting. Kita adalah bagian dari pemerintah. Ya, sebagaimana Undang-Undang 23 itu 2014 bahwa kita adalah bagian dari pemerintah, yaitu eksekutif dan legislatif. Nah, menjadi wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini Pak ya. Nah, untuk keseluruhan sendiri ini plan-plan yang terbaru nih apa dari DPRD sendiri untuk masyarakat? Tentu kita mengacu kepada RPJMD Pak Bupati dulu. Karena blueprint pembangunan di Kutai Kartanegara ini tidak terlepas dari visi dan misinya Bapak Bupati. Kita sebagai fungsi penganggaran, kemudian fungsi budget, fungsi legislasi, dan fungsi kontrolnya, itu bagian yang tidak terpisahkan ketika kita akan menjalankan fungsi-fungsi atau misi-misi dari Pak Bupati itu. Tuh. Jadi fungsi legislasinya kita jalankan, Komisi 1 kita gerakkan, kemudian fungsi penganggaran nanti di Banggar, kemudian fungsi kontrol di komisi-komisi yang membidangi Komisi 1 sampai Komisi 4. Tapi kalau di Kukar sendiri nih yang baru-baru ini kebanyakan apa sih yang masyarakat keluhkan ibaratnya seperti itu Pak? Saat ini secara persentase memang infrastruktur ya yang harus banyak dibenahi di Kutai Kartanegara ini. Kutai Kartanegara ini dengan luasan 27.431 km persegi. Dalam notabene kalau kita rasiokan dengan wilayah lain, Jakarta umpamanya, itu bisa dibilang 20 kali lipatnya Jakarta luasnya Kutai Kartanegara ini. Artinya bahwa kita masih banyak hal-hal yang harus kita benahi, terutama di infrastruktur. Kemudian indeks kemiskinan juga itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, jadi tanggung jawab kita, untuk mengentaskan, untuk membangun Kutai Kartanegara ini agar setara paling tidak dengan indeks kemiskinan dari secara nasional. Gitu. Karena kemarin kan rilisnya dari provinsi kan, Kukar ini menempati kemiskinan yang termasuk tertinggi kemarin itu. Kita padahal daerahnya kaya ya. Daerahnya kaya. Tapi kalau memang kita berorientasi kepada skala-skala prioritas,
memang dengan dana APBD yang kita miliki, dengan perbandingan luasan yang kita punya juga, itu sebetulnya jauh deh gitu loh. Indeks rasio perbandingan dana APBD yang harusnya didapat oleh Kukar gitu loh. Dengan rata-rata APBD 4,2, 4,8, 5,2, ya kemarin ada peningkatan ya karena dana bagi hasil kita meningkat ya, migasnya naik kan gitu. Itu dana bagi hasil alhamdulillah naik 7,3. Itu pun kalau kita implementasikan kepada pembangunan di Kutai Kartanegara ini dengan 7,3 itu mungkin bisa 20 tahun ke depan bahwa infrastruktur kita, pembangunan sumber daya manusia kita, Kutai Kartanegara ini akan terlihat maju setara dengan daerah-daerah lain itu pun harus 20 tahun ke depan. Karena memang punya kita jauh. Ya, lihatlah kita tidak menutup kemungkinan gitu loh. Infrastruktur kita, akses kita dari daerah satu ke daerah lain yang terhubung, itu belum terkoneksi secara utuh gitu. Ya alhamdulillah ini nanti kan ke depan ada IKN. Mudah-mudahan nanti infrastruktur kita terbantu dengan adanya IKN. Karena kita menjadi daerah penyangga nanti. Penyangga dari daerah IKN. Seperti itu. Baik. Nah, sobat kamu semua, nanti kita lanjutin obrolan kita ya bersama Pak Alif. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Parlementaria. Sobat, balik lagi di Parlementaria dan saya masih bersama Pak Alif Turyadi ya sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kukar. Pak Alif, ini ngomong-ngomong soal beberapa hal yang sudah Bapak lakukan ya, terutama mungkin dari unsur pimpinan sendiri maupun juga dari fraksi, ini apa aja nih Pak? Ya, jadi kalau dari unsur pimpinan ini kan tentu bagian yang tidak terpisahkan dengan anggota DPRD. Kami tentu mengayomi seluruh fraksi yang ada, walaupun di sini kan latar belakangnya banyak, dan itu bagian untuk perjuangan kami sebagai pimpinan untuk menyuarakan apa-apa saja yang menjadi bahasan, topik-topik bahasan yang dari teman-teman, mulai dari rapat-rapat komisi, kemudian ada rapat-rapat fraksi, rapat-rapat pimpinan, di mana rapat-rapat pimpinan nanti dihadiri oleh ketua-ketua fraksi dan ketua-ketua komisi. Nah, itulah yang akan menjadi aspirasi dan kemudian kita suarakan untuk bersinergi dengan pimpinan-pimpinan yang ada di eksekutif, dalam hal ini Pak Bupati dan jajarannya. Nah, contohnya beberapa hal itu apa Pak? Banyak hal ya. Kalau kemarin itu yang sangat strategis adalah bagaimana kita membuat perda terkait dengan RT RW, ya, di mana RT RW ini erat kaitannya dengan pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara, sekaligus pembangunan yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah IKN, di mana IKN ini adalah program nasional yang harus kita dukung. Dan ada beberapa daerah-daerah kita yang tentunya nanti didilusi dijadikan daerah administratif ibu kota negara. Apa tentu aja nih, Pak? Nanti akan mempengaruhi baik dari segi pendapatan Kutai Kartanegara pun juga akan berubah gitu. Ya, daerahnya itu ada kalau nggak salah 5 atau 4 kecamatan yang akan menjadi dan bergabung ke ibu kota negara. Itu. Dan secara implisit di daerah pesisir ya, daerah Samboja, kemudian Muara Jawa, yang notabene di situ pun juga ada penghasil migas untuk Kutai Kartanegara. Nah, ini yang masih kita bicarakan sama pemerintah pusat tentunya. Tapi beberapa wilayah itu udah pasti nanti akan dilepas untuk kepentingan IKN. Sepertinya seperti itu, karena dari peta wilayah yang akan dijadikan daerah administratif itu sudah ada gitu. Karena di daerah pantai itu, daerah pesisir itu
Salah satunya untuk pertahanan dan keamanan di Angkatan Lautnya pun juga di sana. Iya. Itu karena wilayah-wilayah itu adalah wilayah-wilayah yang harus dilindungi, wilayah-wilayah strategis. Nah, itu yang harus ya nah, mau ketika tidak itu mau daerah nanti, harus melepaskan itu nanti. Dan ketika itu dilepas, apakah sudah ada gambaran, maksudnya upaya-upaya yang akan dilakukan untuk apa ya? Kemudian kan kita melepas beberapa wilayah yang penting lah ibaratnya seperti itu ya. Karena di dalamnya itu kan juga termuat aset-aset daerah ya. Supaya aset-aset ini kita lepaskan dan kita masih mendapatkan kompensasi dari itu, tentu ini yang masih menjadi pembahasan bersama. Ya. Nah, kalau misalnya IKN, ngomong soal IKN ini kan juga Kukar pastinya harapannya ini semakin dilirik ya Pak ya, karena juga menjadi penyangga dari IKN itu. Nah, kalau Bapak melihat dari SDM-nya sendiri untuk di Kukar ini seperti apa? Ya, itu juga yang menjadi prioritas kita. Agar IKN ini bukan hanya sekedar euforia saja, masyarakat Kutai Kartanegara pun harus menjadi bagian dari pembangunan IKN ini. Tentu kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita sedini mungkin, seawal mungkin, agar ya kalau kita berkaca dengan yang lain, daerah-daerah lain yang terdahulu, ya jangan sampai bahwa Kutai Kartanegara ini hanya menjadi ikon tapi tidak memberikan akses yang positif gitu loh. Budayanya saja tapi masyarakatnya masih tertinggal. Itu yang kita harus kejar ya, karena kita nanti pertama kita akan menjadi lumbung. Di mana lumbung penyangga ini lumbung pangannya juga gitu. Sumber daya masyarakatnya, jadi harus ada kompetitor antara masyarakat pendatang yang akan datang ke IKN, kurang lebih 1,5 sampai 2 juta masyarakat ini, dan masyarakat Kutai Kartanegara yang harus berbaur, sehingga di situ terjadi kompetisi lah, kompetisi untuk orang-orang kita. Ini itu yang harus kita persiapkan. Itu harapan Bapak juga ya untuk masyarakat di Kukar ya? Tentu, kita berharap sekali bahwa Kukar akan menjadi masyarakat yang memiliki daya saing gitu. Jadi bukan lagi masyarakat yang hanya menjadi penonton, tapi masyarakat yang mampu memiliki daya saing. Iya. Baik, terakhir juga apa sih yang mau didorong oleh dari unsur-unsur pimpinan juga ataupun dari fraksi ini terkait untuk masyarakat di Kukar ini seperti apa? Ya tentu kita mendorong terciptanya pertama lapangan kerja yang banyak ya di sini, agar masyarakat kita kembali lagi memiliki daya saing ya, memiliki entrepreneur yang bagus juga. Jadi pelatihan-pelatihan kita lakukan, kemudian banyak hal lah yang kita ingin bahwa masyarakat Kukar ini nanti jangan menjadi masyarakat penonton saja. Itu yang kita inginkan. Regulasi-regulasi pemerintah, UMKM-nya supaya kita angkat di situ. Kemudian regulasi yang berpihak juga kepada investasi. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita mengapresiasi terkait kegiatan perusahaan yang ada di Tabang yang bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pemanfaatannya, infrastrukturnya dipergunakan oleh masyarakat dan sebagian untuk perusahaan. Jadi bersinergi. Kemarin dibuka, diresmikan oleh Pak Gubernur. Kemarin saya menghadirinya waktu itu untuk masyarakat Tabang. Baik, nah ini ngomong-ngomong soal fraksi nih ya, ini ada sedikit nggak Pak pesan untuk masyarakatnya? Karena kita tahun depan nih jelang tahun politik nih Pak sedikit-sedikit lah kita menyinggung tentang politik. Nah, harapan atau pesan untuk masyarakat di jelang politik di pesta demokrasi pada 2024 ini apa nih Pak? Iya, tentu pertama harapan kami bahwa memang peserta politik ini kan nanti banyak ya pesertanya. Dan kita berharap bahwa Kutai Kartanegara yang selama ini teduh, selama ini adem, ini dijaga keutuhannya. Karena kalau kita bicara berbeda politik, itu kan sama saja seperti berbeda selera makan, ya kan? Jadi tidak bisa juga dipaksakan. Yang suka nasi kuning ya nasi kuning, kan begitu. Yang suka soto ya
makan soto. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan tidak menjadi suatu perpecahan. Itu karena kita memang memilih pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu terpenting. Nanti nyalon lagi, Pak? Insya Allah kalau masih punya kesehatan, masih panjang umur semuanya. Karena namanya berjuang ini, kata Pak Prabowo, itu tidak ada batasnya. Sama dengan kita mau belajar. Karena saya dari fraksi Gerindra, tentu memaknai semua perjuangan ini adalah suatu perjuangan yang bernilai ibadah. Nah, itu yang penting. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Alif Triadia untuk bincang-bincangnya ini ya. Luar biasa. Mudah-mudahan juga apapun rencana, plan-plan dari DPRD Kabupaten Kukar ini bisa terlaksana ya Pak ya. Dan juga bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Kukar. Dan kita doakan juga semoga Kukar bisa menjadi sebuah wilayah yang terus dilirik. Apalagi kita ada IKN nih Pak ya, dengan sumber daya manusia yang terus bisa meningkat dan tidak hanya jadi penonton saja. Terima kasih Sobat Kem semua. Sampai bertemu di Parlementaria selanjutnya. Saya Nicita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.